Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, Perkenalkan, Kami dari kelompok 10, kelompok 10 kelompok 10, di kelompok 10, kelompok 10, dan inilah selamat menonton. usulan Ya, pelanggaran HAM besar yang belum tuntas, diantaranya kasus penembakan Trisakti dan usulan daerah otonomi baru dan pelaksanaan pilkada serentak. Dan untuk mengetahui globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, diperlukan upaya untuk merawat, menjaga, dan menopang makna Nusantara. Karena untuk memilih Pancasila atau Al-Quran, Ma'ruf menyebut Pancasila dan agama tidak boleh dipertentangkan. ada aparatur negara yang melakukan pelanggaran hukum kepada warga, prosesnya lama sekali. Tugas besar 2 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Julius Nur Syamsi, SEMM. Anggota kelompok 10. 1. Ariana Leila Nisa. 2. Aulia Rahma Hasanah. 3. Faisa Maharani Jefir. 4. Ristriandini Puspita Putri. Dan 5. Syifa Alia Rifa. Pertama, hak asasi manusia. HAM adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. HAM bersifat universal, artinya hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. Selanjutnya yaitu konsep HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi HAM PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak-hak anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang HAM. Berikut ialah macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua, hak asasi politik atau political right. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality right. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural right. Dan yang keenam adalah hak asasi sosial budaya atau social culture right. Definisi pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, disengaja atau tidak disengaja, yang mana perbuatan tersebut berakibat mengurangi, menghalangi, membatasi, bahkan mencabut HAM dari seseorang atau sekelompok orang. Berikut ialah macam-macam pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan atau pelanggaran hak asasi manusia yang tidak berakibat pada hilangnya nyawa seseorang atau hilangnya hak seseorang. Contohnya, menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapat, melakukan penganiayaan, pencemaran nama baik, bullying, dan sebagainya. Yang kedua, pelanggaran HAM berat atau pelanggaran atas hak asasi manusia baik terhadap individu maupun kelompok yang berakibat pada tercabutnya hak asasi manusia seseorang atau bahkan sekelompok orang. Contohnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti diskriminasi, pemerkosaan, pembunuhan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke wawasan Nusantara ya. Jadi saya Faisa Maharani Jefir akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, definisinya apa sih? Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dari bahasa Jawa yang berarti pandangan. Jadi, wawasan adalah cara pandang atau cara melihat. Nah, Nusantara atau kata Nusantara ini berasal dari kata nusa dan antara. Nusa yang artinya pulau dan antara yang artinya menunjukkan letak antara dua unsur.
Istilah Nusantara ini dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita lanjut ke konsep dan fungsi. Konsep utama wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dari dikeluarkannya Deklarasi Juanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara, di mana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lanjut ke ada tujuan nih teman-teman. Apa sih tujuan wawasan Nusantara? Ada dua. Nah, ada tujuan keluar sama tujuan ke dalam. Tujuan keluar yaitu dapat dilihat dalam Undang-Undang 1945 dalam alinea untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan negara Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan keluarnya. Sedangkan tujuan ke dalam yaitu untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek kehidupan, baik alam dan sosial, serta menjunjung tinggi kepentingan nasional, kepentingan daerah, serta perdamaian dan bangsa dan martabat manusia di seluruh dunia. Nah, ini ada kedudukan wawasan Nusantara. 1. Sebagai visi bangsa. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. 2. Sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Ajaran yang diyakini kebenarannya oleh para rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, yang ketiga, kedudukan wawasan Nusantara ini dapat dilihat dari spesifikasinya. 1. Pancasila sebagai ideologi bangsa atau sebagai landasan ideal. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, yaitu wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir yaitu GBHN sebagai politik dan strategi nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Nah, lanjut nih. Ada asas wawasan Nusantara. Asas yaitu ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, serta diciptakan demi tetap taat setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas-asas tersebut berjumlah 6 nih teman-teman. 1. Kepentingan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. Dan 6. Kesetiaan. Ketahanan nasional. Selanjutnya ada ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan wawasan Nusantara, dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketaguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan. Selanjutnya ada tujuan ketahanan nasional. Ada 4. Yang pertama,
untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Yang keempat, sebagai kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, ada perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti berikut ini. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Identitas yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Integritas yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Ancaman yaitu dimaksud di sini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Hambatan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan agama dan negara. Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antar agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yakni yang pertama, integrate, yang artinya penyatuan antara agama dan negara. Yang kedua, interseksional, artinya persinggungan antara agama dan negara. Yang ketiga, sekularistik, artinya pemisahan antara agama dan negara. Selanjutnya, ada bentuk hubungan antara negara dan agama di negara barat. Yang pertama, ada menurut The Encyclopedia of Religion. Adalah sebuah ideologi di mana para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial. Yang kedua, ada menurut Peter L. Berger, berarti sebuah proses di mana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan. Selanjutnya, ada proses sekularisasi. Apa sih proses sekularisasi itu? Proses sekularisasi yang berimplikasi pada marginalisasi agama ini bisa berbeda antar satu negara dengan negara lainnya, yang terutama dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarahnya masing-masing masyarakatnya. Negara-negara yang mendasarkan diri pada sekularisme memang telah melakukan pemisahan ini, meski bentuk pemisahan itu bervariasi. Penerapan sekularisme secara ketat terdapat di Prancis dan Amerika Serikat. Sementara di negara-negara Eropa, selain Prancis, penerapannya tidak terlalu ketat, sehingga keterlibatan negara dalam urusan agama dalam hal-hal tertentu masih sangat jelas, seperti hari libur agama yang dijadikan sebagai libur nasional, pendidikan agama di sekolah, perdanaan negara untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu good governance. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari good governance. Good governance menunjukkan pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan juga pihak swasta. Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang per orang atau kelompok tertentu. Ringkasnya, good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata baik di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Yang kedua, ciri-ciri good governance.
United Nations Development Program menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu yang pertama, mengikut sertakan semua, transparansi, bertanggung jawab, efektif, dan adil. Yang kedua, menjamin adanya supremasi hukum. Yang ketiga, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Yang keempat, memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Yang ketiga ada prinsip good governance. Prinsip good governance yang pertama yaitu partisipasi masyarakat. Semua masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penegakan hukum yang bersifat adil dan berlaku pada semua masyarakat tanpa pandang bulu, termasuk penegakan hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi. Seluruh informasi tentang proses pemerintahan harus memadai dan jujur sehingga dapat dimengerti, diakses, dan dipantau oleh seluruh masyarakat. Yang keempat, daya tangkap. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi. Yang kelima, berorientasi konsensus. Menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh tentang apa yang terbaik bagi masyarakat dan tentang kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur. Yang keenam, berkeadilan. Berkeadilan adalah semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi adalah seluruh proses, lembaga, dan pemerintahan harus mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedelapan, akuntabilitas adalah seluruh pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Yang kesembilan, bervisi strategis adalah para pemimpin harus memiliki perspektif luas dan jauh ke depan tentang tata pemerintahan dan pembangunan manusia. Selain itu, para pemimpin juga harus memiliki kepekaan tentang apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut, serta harus mempunyai pemahaman atas kesejahteraan budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Yang terakhir, saling berkaitan adalah seluruh prinsip good governance yang telah disebutkan di atas saling memperkuat dan saling terkait, serta tidak dapat berdiri sendiri. Yang keempat ada penyelenggaraan good governance di Indonesia. Penerapan good governance tidak lepas dari visi bangsa Indonesia. Pemerintahan yang baik akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Komisi 2 DPR RI minta Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak ke depannya dengan meningkatkan proses sosialisasi dan pendidikan politik di lingkungan masyarakat. Komisi 2 DPR RI minta Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah serentak ke depannya dengan meningkatkan proses sosialisasi dan pendidikan politik di lingkungan masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI Al-Mulzamil Yusuf mengatakan, diakui memang jumlah pemilih tidak hanya Indonesia, akan tetapi di negara luar yang demokratis juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan KPU untuk pemilih harus melibatkan semua elemen bangsa seperti ormas, yayasan, dan ikatan keluarga paguyuban. Karena di Indonesia, di negara-negara luar yang demokratis juga tren pemilih itu turun. Ya. Oleh karena itu, ada satu proses sosialisasi ya, untuk pemilih yang harus melibatkan semua komponen. Dalam aturan undang-undang kita maupun di PKPU kan melibatkan ya ormas, yayasan, ikatan suku, adat, bahkan berbasis keluarga. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI lainnya, Aceh Hasan Sazili, mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya tugas KPU semata, tetapi juga tugas peserta pilkada seperti partai politik dan para calon yang ikut berkompetisi pada pilkada. KPU sendiri harus betul-betul menggencarkan
mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pilkada sebagai mekanisme untuk mencari pemimpin di daerah tersebut begitu. Ajib Caniago dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pembahasan selanjutnya yaitu otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi atau artian otonomi daerah adalah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu konsep otonomi daerah. Dalam konsep ini, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini karena dalam otonomi daerah, awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Berikut beberapa tujuan otonomi daerah. Yang pertama, terlaksananya pendidikan politik. Yang kedua, menciptakan stabilitas politik. Yang ketiga, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Yang keempat, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Dan yang kelima, pemerintah daerah akan mengetahui lebih banyak masalah yang dihadapi masyarakatnya. Berikutnya, prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama, otonomi seluas-luasnya, yaitu untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. Yang kedua, otonomi nyata, yaitu untuk menangani urusan pemerintah berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada, serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Dan yang ketiga, otonomi bertanggung jawab, yaitu prinsip ini berarti bahwa penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan dan pemberian kewenangan itu. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia di berbagai bidang. Pelaksanaan otonomi daerah atau kekuasaan daerah masih belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut tergambar dalam hasil pemilu kepala desa yang masih berdasarkan kekuatan, tidak sepenuhnya hasil pilihan rakyat sendiri. Dan hal tersebut perlu diperbaiki dalam aturan maupun hukumnya. Globalisasi itu apa sih teman-teman? Globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain. Dapat diartikan pula sebagai proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Selain itu, globalisasi juga berarti meningkatnya saling keterkaitan antara berbagai belahan dunia melalui terciptanya proses ekonomi, lingkungan, politik, dan pertukaran budaya. Jadi, globalisasi mencakup semua bidang seperti proses perubahan sosial, arus informasi, aliran barang, jasa, dan uang, serta pertukaran budaya. Nah, globalisasi ini memiliki ciri-ciri nih teman-teman. Di sini terdapat 4 ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu yang diakibatkan oleh perkembangan telepon genggam, televisi satelit, dan internet. 2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung satu negara dengan negara lain. Yang ketiga, peningkatan interaksi budaya antar negara melalui media massa. Dan yang terakhir, munculnya masalah global yang menuntut dunia mengatasi masalah tersebut secara bersama. Selanjutnya, Indonesia menghadapi globalisasi. Yang pertama, menghadapi globalisasi ekonomi. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia dalam globalisasi ekonomi yaitu 1. Menjaga kestabilan politik dalam jangka panjang, sehingga menjamin kepastian hukum untuk investasi. 2. Menjaga kestabilan ekonomi makro dengan menstabilkan nilai tukar rupiah dan suku bunga, mengoptimalkan fungsi Bank Indonesia, dan melakukan koordinasi dengan otoritas fiskal. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
yaitu kompetensi dan komitmen melalui demokratisasi pendidikan. 4. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengaplikasikannya pada kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menghadapi globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menghadapi globalisasi iptek, maka pokok pikiran program teknologi dan matriks nasional riset dan teknologi meliputi 4 bidang, yaitu 1. Kebutuhan dasar manusia sebagai unsur potensi pembangunan nasional. 2. Sumber daya alam dan energi, karena manusia membutuhkan sumber daya ini sebagai bahan dan sarana produksi. 3. Industrialisasi, karena manusia membutuhkan industri untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa, di samping kebutuhan dasarnya guna meningkatkan kualitas hidupnya. 4. Pertahanan dan keamanan, karena manusia perlu mempertahankan dirinya dan sesamanya terhadap ancaman-ancaman, dan mengingat bahwa berbagai hasil teknologi pertahanan atau keamanan dapat digunakan juga untuk segi-segi selain pertahanan dan keamanan. 3. Menghadapi globalisasi dalam etika dan efisiensi. Bagi Indonesia, akhlak menjadi penting karena masyarakat kita pada hakikatnya bersifat paternalistis, yaitu suatu masyarakat yang banyak berorientasi ke atas. Selain itu, penegakan dan pengamalan akhlak secara taat asas dalam pemerintahan dan dunia usaha merupakan salah satu prasyarat dalam upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan di berbagai bidang. Terkait dengan upaya peningkatan etika, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Menyusun kode etik profesi yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa. 2. Meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak. 3. Mengembangkan kepribadian bangsa, yaitu jujur, ramah, sopan, dan terbuka. Selanjutnya ada dampak globalisasi nih teman-teman. Dampak globalisasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dampak positif globalisasi, dan yang kedua, dampak negatif globalisasi. Dampak positif globalisasi yaitu 1. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, dan mempunyai jiwa kemandirian. 2. Kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien. 3. Tingkat kehidupan yang lebih baik. 4. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Dan yang kelima, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada dampak negatif globalisasi, yaitu 1. Maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. 2. Terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. 3. Terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme. 4. Adanya sikap sekularilisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Dan yang terakhir, timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros. Terima kasih sudah menonton video kami.